terbitnya matahari itu adalah hari Jumat. Andaikan ada orang yang susah bangun subuh, usahakan jangan ketinggalan subuh Jumat, karena itu hari yang spesial bagi kita. Apa spesialnya hari Jumat? Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu diciptakan Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga. Tapi juga Adam dikeluarkan dari surga hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari keramat. Makanya dulu KPK kalau mau mengumumkan orang yang mau ditangkap itu diumumkan hari Jumat. Jadi ada biasa dulu istilah hari keramat. Siapa lagi yang diumumkan hari Jumat? Dan lanjut riwayat itu, wa fihi taqumus saah. Hari Jumat juga terjadi kiamat. Kalau berdasarkan hadis ini, jangan sampai hari ini hari kiamat. Jadi jangan begitu tunggu hari kiamat, hari Minggu, hari Sabtu. Kalau berdasarkan ini riwayat, dan ini riwayat sahih, bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Lalu ada tradisi ibadah kita seperti tadi pada subuh Jumat yang lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti mazhabnya Syafi'i. Karena Rasulullah bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis fi'li namanya, tindakan Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u as-sajdah wal insan subha yaumil jum'ah, atau kama qala Rasul. Nabi itu kalau berdasarkan riwayat ini sering senantiasa membaca pada subuh Jumat dua surah, surah Sajdah dan surah Al-Insan. Ulama terbagi menyikapi hadis ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya membaca dua surah pada subuh Jumat setiap Jumat itu adalah sunnah, dianjurkan. Imam yang lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal atau juga Imam Malik mengatakan bahwa makruh hukumnya setiap Jumat dibaca, kecuali kalau sekali-kali. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau sekali-kali sunnah, tapi kalau setiap subuh Jumat hukumnya makruh. Inilah yang dijadikan dasar orang-orang Saudi, orang-orang Mekah. Tidak setiap subuh Jumat dia baca dua surah ini, tapi sekali-kali saja. Seingat saya, selama saya umroh dan haji, saya baru mengikuti imamnya masjid di Mekah satu kali dan di Madinah dua kali sujud tilawah karena dibaca pada subuh Jumat. Waktu itu seperti yang tadi kita dengarkan, Sajdah dan Al-Insan. Lebih banyak tidaknya. Kenapa? Karena faham berdasarkan Ahmad bin Hanbal, Hanabilah, memandang bahwa itu hukumnya dilakukan sekali-kali, bukan terus-menerus. Karena jangan sampai kalau terus-menerus, ini pandangannya Imam Malik,
Jangan sampai kalau terus menerus, suatu saat nanti ketika subuh, nah dek gagai mange yang biasa membaca itu, man rasa di jamaah. Biasa dia nasem pajak gara-gara dia gagal menghafal lagi 2 surah ini. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, makanya katanya usahakan hafal. Jadi 2 pandangan Imam Mazhab yang berbeda, sekalipun rujukannya hanya 1 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita membaca, dianjurkan dan Nabi membaca itu? Karena di dalam 2 surah ini berkaitan dengan hadis tadi, bahwa di situ diciptakan Adam alaihissalam pada hari Jumat, dan ada ayat yang menyebutkan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah yang menciptakan segala sesuatunya dengan baik, terbaik, dan memulai proses penciptaan manusia min tin, dari tanah. Jadi sebenarnya ayat yang kita baca pada subuh Jumat itu menjelaskan atau dijelaskan oleh hadis yang tadi, bahwa hari Jumat itu adalah hari penciptaan manusia, hari diciptakan Adam alaihissalam. Fihi khuliqa Adam. Jadi hari Jumat adalah hari manusia. Semuanya hari kan ada yang diciptakan oleh Allah. Mulai hari Ahad ada makhluk di situ. Senin hari kedua. Selasa itu bilangan itu hari ketiga. Rabu Arba'ah 4. Khamsah 5, Khamis. Jadi Khamis itu berasal dari kata khamsah. Kemudian Jumat rampung, terkumpul semua. Setelah semua fasilitas alam diciptakan, terakhir yang akan menggunakan fasilitas, siapa itu? Manusia. Dan Sabtu itu sudah tidak ada lagi. Makanya Sabtu dikatakan tenang. Semuanya sudah clear, sudah klop. Jadi sebenarnya ketika kita sujud atau membaca surah ini, kita mengingat bahwa hari itu adalah hari penciptaan manusia. Biasa kita dengarkan ada hari-hari tertentu yang biasa diperingati sekali setahun. Ada biasa kita dengarkan hari ibu, itu sekali setahun. Ada hari bapak, ada hari suami, ada juga hari istri, ada hari AIDS, ada hari kemerdekaan. Itu sekali setahun semua itu. Tapi belum pernah kita dengarkan ada hari manusia. Belum pernah. Yang diperingati sekali setahun, tidak pernah. Ternyata cara Nabi memperingati hari manusia itu adalah sujud. Dan itu dibaca dalam ayat tadi, bahwa hari Jumat adalah hari diciptakannya manusia, dimulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi antara hadis dengan ayat yang kita baca itu menjelaskan bahwa hari ini menyadarkan kita ipancajiwi neneta Adam bersama Hawa itu pada hari Jumat.
Dan manusia yang terbaik adalah manusia yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca, kharru sujada, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Manusia yang paling baik adalah ketika ayat-ayat Allah dibaca, mereka tersungkur jatuh sujud dan bertasbih kepada Allah, wa hum la yastakbirun, menunjukkan mereka tidak sombong. Jadi tidak ada kegiatan ibadah yang paling rendah posisinya kecuali sujud. Kita itu dalam salat ada 4 kegiatan, ada 4 gerakan. Ada namanya berdiri, dan tempat berdiri namanya makam. Kenapa tempat ibadah kita ini tidak dinamakan makam, tempat berdiri? Karena nanti dibilang kuburan, makam. Dalam salat kita ada juga ruku, tempat ruku itu namanya marka. Kenapa tempat ibadah kita tidak dinamakan marka? Nanti dibilang marka jalan. Ketika kita salat ada duduk, dan tempat duduk itu namanya majelis. Kenapa tempat ibadah kita ini tidak dinamakan majelis? Nanti ada orang demo kalau majelis permusyawaratan rakyat. Terakhir sujud, dan tempat ibadah kita dinamakan masjid, tempat sujud, karena disitulah puncak dari semua kegiatan makhluk hamba. Penghambaan diri kepada Allah itu ada sujud. Orang banyak punya gerakan penghormatan. Ada yang hanya kepalanya begini, ada yang membungkukkan badan seperti orang ruku, seperti orang Jepang itu ruku. Ada juga penghambaannya dalam bentuk duduk. Itu kalau kita lihat orang Jogja, kalau di depan raja itu tidak boleh berdiri, harus duduk jalan. Ya, duduk. Penghormatannya duduk, bicara duduk. Ya, itu hamba. Tapi belum ada kita lihat ada orang yang sujud kepada manusia, dan itu bentuk penghinaan yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah. Ketika wajah sejejer, searah dengan kaki yang selalu dibawa. Wajah, kepala kita yang selalu tinggal di atas, tiba-tiba kita sujudkan sejejer dengan kaki kita. Kita hinakan wajah ini sama hinanya dengan kaki yang selalu dibawa. Itulah sujud. Dan ketika sujud kita membaca tasbih. Kalau sujud biasa itu kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi kalau sujud tilawah tadi yang kita lakukan sedikit beda bacanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau susah dihafal ya benar kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi usahakan dihafal, karena di masjid ini selalu dilakukan. Jadi minta dicatat sama Pak Imam, tolong catatkan dulu itu apa dibaca itu, sajada wajhiyah. Ketika manusia sujud, ada hadis mengatakan
maka setan lari terbirit-birit jauh dan menangis serta berkata, "Ya Allah, untungnya manusia disuruh sujud mereka sujud. Saya ini disuruh sujud tidak mau sujud." Lalu setan lari sampai ke pangkep kota, menangis di sana. Nanti kepalanya baru bangun dari sujudnya, baru mendekat lagi setan. Jadi semakin banyak hamba sujud, semakin setan takut kepada orang yang sujud. Dan itulah yang kita baca, sajada wajhiyya. Mukaku sujud, wajahku sujud. Padahal kita sujud ini 7 anggota tubuh yang harus sujud. Dan kalau salah satu di antara anggota kita tidak sujud, maka itu tidak sempurna sujudnya. Dan kalau tidak sempurna sujudnya, maka tidak sempurna salatnya, bisa batal salatnya. Umirtu li asjuda fi sab'ati a'zumin. Saya diperintahkan 7 anggota tubuh yang sujud. Kalau dari bawah dihitung, jari kaki 2, naik lagi ke lutut 4, naik lagi ke atas telapak tangan 5, 6. Ya, hanya telapak tangan itu ulama mengatakan harus rapat ini. Jangan sampai kita sujud begini modelnya. Kata itu biasa sujud apa modelnya. Dan penjelasan hadis tentang perbedaan sujudnya laki-laki dengan sujudnya perempuan itu jelas. Kalau laki-laki sujudnya agak melebar, tangannya kedua keluar. Ya. Dan tidak boleh diratakan ini seperti anjing yang duduk. Jadi harus hanya ini yang ya. Dan dianjurkan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Karena ada juga orang biasa sujud begini. Ya, mau kemana ini? Beda dengan perempuan. Kalau perempuan kasih masuk. Jangan sampai kita sujud gaya perempuan. Ada diajarkan untuk laki-laki, untuk perempuan. Sudah 6 anggota badan yang sujud. Mana lagi satu? Mana lagi satu? Ya, kepala. Padahal tadi kita bilang sajada wajhiyya, wajahku sujud. Jadi bukan kepalaku yang sujud. Kita katakan wajahku yang sujud. Karena kalau kepala itu yang ditumbuhi rambut. Kalau wajah yang ada di depan kita ini. Dan Nabi menyebutkan ketika wajah sujud, Nabi menyebutkan asyara bi anfihi, dia tunjuk hidungnya. Berarti sujud yang sempurna apabila sujud wajahnya, dan ketika wajah sujud hidungnya harus juga sujud rapat ke sejadah, ke lantai. Bagaimana kalau ponyak hidungnya? Biar ponyak hidungnya, para apa ya? Ya. Hidung harus sujud. Jadi tidak boleh hanya jidatnya yang sujud, lalu hidungnya tidak pernah cium. Ini betul-betul penghinaan ini. Tapi ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah, beda dengan kalau kita menghinakan diri kepada manusia. Itu yang kita rapatkan. Makanya para ulama menjelaskan Nabi itu tidak pernah tinggalkan imamahnya. Ya kan? Nabi tidak pernah tinggalkan imamahnya. Sehingga ada ulama mengatakan kalau ada rambut yang menghalangi jidat kita untuk sujud,
Maka seharusnya ketika kita sholat kita amankan dengan pakai, kalau kita orang Bugis Makassar kita pakai begini. Kalau ada yang mau pakai cipo-cipo haji juga tidak masalah. Ya, ini kan songkok Indonesia ini. Indonesia. Kalau ada yang mau pakai ini silakan. Kalau ada yang mau pakai Pakistan, tidak boleh Pakistan di sini. Oh ini Pakistan ini. Ini Bangladesh. Ya, Bangladesh ini, Pak. Ya. Ini juga seperti Bapak itu ada juga Bugis sana, Bugis. Ya. Songkok Bugis. Terkenal di Mekah itu kayak begitu, songkok Bugis. Jadi togi mebui, to pangkep. Yang buat itu di sana, sehingga dibilang songkok Bugis. Kalau kita mau pakai gitu, silakan. Kenapa? Supaya aman ini helai rambut. Karena kalau ada yang menghalangi tadi, Pak, itu tidak sah sujudnya. Ya. Termasuk ibu-ibu yang pakai kudung. Jangan sampai kudungnya terlalu rapat sehingga menghalangi jidatnya untuk sujud. Tapi ada juga orang pakai songkok, apa-apa lah ada songkona. Akhirnya apa yang sujud? Tenyalin rona sujud. Nah kayak songkona sujud. Songkona apa sujud? Padahal yang mau sujud itu adalah ini. Kita ini menghambakan diri di hadapan Allah. Tidak ada lagi karaeng di hadapan karaeng. Karaeng from Allah Subhanahu wa taala. Atamana ki. Jadi bentuk pengataan, bentuk penghambaan kita itu sujudkan ini. Tapi endre jolo songkota, tanre. Napa tahu gimana sih ya, lalu sujud. Nanti kalau keluar lagi dari masjid, ipalesu memang. Tapalesu memang, nak kalau kita masuk, tapalesu. Jakeng ke tumano yolo. Palesui. Ya, tapi kalau masuk ke masjid sadar dulu bahwa kita ini hamba. Nanti kalau keluar kembalikan lagi statusnya. Ya, tidak masalah itu urusan kita. Tapi ketika kita masuk masjid, itulah kenapa ulama secara fikih. Tapi ada lagi secara hikmah. Ini ilmu hikmah. Biasa juga disebut dengan ilmu, ada yang menyebutkan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ya. Lebih disepakati istilah ilmu akhlak. Apa hubungannya ini dengan akhlak beribadah? Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Syafi'i, bahwa kalau ada orang yang menganggap bahwa songkok itu adalah wujud akhlaknya seseorang, maka makruh hukumnya salat tanpa pakai songkok. Kalau dianggap ini akhlak. Tapi kalau tidak dianggap bukan akhlak, sekarang kita di Indonesia ini, kalau ada dilantik, ada apa, selalu disuruh pakaian lengkap dan termasuk pakaian lengkap itu. Ya, menteri-menteri yang semua dilantik itu pakai. Kenapa? Itu dianggap lengkap, pakaian lengkap. Etika, itu namanya ilmu etika. Di masyarakat kita ini, saya kira di Pangkep masih berlaku ini. Kalau ada tamu terhormatnya, orang tua dulu, saya tidak tahu kalau sekarang. Kalau ada tamu terhormatnya yang mau datang, yang pertama nasapa songkok na jolo. Kayak gitu mas songkokku. Ada Pak Camat mau datang. Jadi songkok itu adalah simbol kehormatan.
Sampai-sampai kalau ada orang yang tidak lihat lagi songkonya sudah ada itu di depannya, terpaksa kepalanya dia tutup baru sambil bicara. Artinya bahwa songkok itu sebagai simbol etika akhlak. Dan kalau ada orang yang salat tidak menggunakannya, berarti tidak beretika di hadapan Allah. Itu menurut Syafi'iyah. Tapi yang lain kalau dianggap tidak juga masalah. Jadi itulah yang kita sujudkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wajah kita ini. Itu di rakaat pertama. Jadi tetap 2 rakaat. Karena ada juga salah paham. Nah, semakin telur rakaat nariko subuh Jumat, bukan telur rakaat. Karena hanya 2 rukunya dan 2 Fatihahnya. Kecuali kalau 3 kali ruku, berarti 3 rakaat. 3 kali Fatihah berarti 3 rakaat. Ini 2 kali saja. Dan yang dibaca itu adalah sajadah. Kenapa harus sajadah? Yang begitu memang hadisnya. Nabi seringkali membaca atau senantiasa membaca. Kan itu bahasa fi'il mudhari, yusalli, senantiasa membaca sajadah dan al-insan. Kenapa tadi? Karena dalam surah Sajadah di situ ada penjelasan proses penciptaan manusia dari tanah. Sementara hadisnya tadi dijelaskan bahwa Adam itu diciptakan hari Jumat. Itulah yang kita baca. Jadi memperingati manusia dengan sujud, bukan dengan tiup lilin. Kita sujud sebagai wujud kesyukuran bahwa Allah menciptakan manusia. Itulah yang kita lakukan di rakaat pertama. Jadi tidak perlu diganti dengan ayat yang pendek. Misalnya malam pelade tosiro sajadah. Bagaimana kalau ganti saja yang pendek-pendek? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terakhir wasjud waqtarib, sujud tilawah. Laingi, bukan sujud tilawahnya disuruh. Yang disuruh baca itu adalah surahnya. Ya, surahnya. Itu di rakaat pertama. Di rakaat kedua kita lagi membaca surah namanya surah manusia. Itu surah manusia. Tadi di rakaat pertama ayat manusia. Dan di rakaat kedua kita baca surah manusia. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Itu tadi. Nabtalihi faj'alnahu samian basira, inna hadainahu sabila. Nanti ada ayat yang menyebutkan innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Bagaimana itu manusia yang baik? Al abrar yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Apa itu? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang yang baik itu adalah orang yang kasih makan orang lain. Kekasihnya Allah, siapa saja kekasihnya Allah? Anak yatim, orang miskin, dan orang yang ditawan. Jadi orang manusia yang paling baik di muka bumi ini adalah orang yang suka berbagi makanan. Itulah sebabnya ada namanya hari Jumat Berkah. Karena ada perintah, ada ayat yang kita baca, ada namanya Jumat Berkah. Ada di Jakarta itu yang viral, bukan dia yang kasih viral, tapi orang yang kasih viral. Ada penjual nasi kuning, garoba-garoba mi. Tapi kalau hari Jumat, tidak ada yang boleh beli. Dia siapkan makanan untuk siapa saja yang mau makan, silakan. Tidak ada pembayaran. Hari Jumat, itu wiridnya dia. Wiridnya pokoknya dia masak untuk berbagi. Karena Al-Quran menyebutkan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu yang tadi dibaca tadi. Orang yang kasih makan orang lain, apalagi orang miskin yang makan, orang yang susah makan,
Ketika dia memberikan makan, la nuridu minkum jazaan, kami tidak butuh bayaran, wala syukura, dan tidak butuh terima kasih, tidak perlu berterima kasih, makan saja. Karena ada juga orang biasa kalau kita siapkan makanan, nanti dia terima kasih, macam biasa, dia tuh mau terima kasih iko bela. Ya, itu puncak dari wujudnya sebagai manusia, maka dia menyiapkan semuanya, segala sesuatunya di hari itu. Karena itu tadi dia sudah baca dan dia sudah dengarkan setelah keluar masjid, napandren itu gue. Ya, bukan hanya sekedar didengarkan itu ayat, baru tidak pernah kita kasih makan orang. Ya, mudah-mudahan kita bisa kasih makan hari Jumat ini dengan buka puasa. Tadi disebutkan nama-nama, jadi bagus. Pokoknya hari Jumat bawa, apalagi hidangan buka puasa. Ya, karena kita menyiapkan orang yang berpuasa, dan tentu pahalanya kata Rasulullah sama dengan pahala orang yang puasa. Ya, itulah luar biasa. Saya kira ini pengajian kita. Ya, Lailatul Qadri sudah kita bahas semalam, ya, dengan doa-doa yang sudah kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan subuh hari ini sampai kita salat isyraq tentang subuh, fadilah subuh Jumat. Saya kira demikian. Mari kita sama-sama menutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.